ayam. Motong ayam harus sekaligus set jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam potong pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi loh ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya pilihan kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang pertama tidak bisa dikatakan pembelian karena tidak sampai mati. Penyembelihan kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara foron dicontohkan, ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi foron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata dia mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin sih alhamdulillah sih jaminan mau rawuh cari ayam asem ini harus sebar ini orang ngawur betul. Jadi nah itu sarah, bicara sampai detail itu sarah, jadi ada sekian kemungkinan. Nah, jadi masuk yang diandekan apa. Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sudah baru luka sedikit. Belum sampai andekan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kadang ngeriwit, roh kue serawati, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu coro. Nah dalam mazhab Syafi'i sahnya harus dibantu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa boleh pakai yang tumpul Mas Nafis, takutnya ayam itu ngalami dokter, atau kok ditekek. Misalnya sampai pakai peso tumpul, ini gini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis sedul kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok ini sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan digini-gini sudah mati kan. Makanya bahaya keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya pak keris itu misalnya gitu. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak ayam orang yang rainya itu sangat, wah itu haram, kena, oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Iya gak betul. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau di tidak mati. Jadi hati-hati ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya, mau disembelih takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya, itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu nak ketakut kadang ininya terus apa lidahnya masuk akhirnya pas disembelih nggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu ilatnya di ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya roda dipenek Gus. Iku saya iso. Saya belum ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya.
Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing dienggo nafas sama dienggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembel yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ini. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak lah, itu sudah maitah ya. 10.14 kan. Iya ya. Ya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asalnya ya, tapi di sarah diterangkan jangan hanya harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang, nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada doktah. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut bisa saja mati. Nah, takut yang lama kan ini ngalami doktah. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gua tatonan kan terus dua reaksi tubuh takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan terus nanti suwantak. Iku telalakan, dari telalakan itu. Apa ada penjara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Ayo, ji'na biqaumin tuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadar wis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu bahasa Jawa gitu. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah telalakan itu gampang gitu. Telalakan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah enggak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam seperti gongo-gongo mati duluan gitu. Nah makanya atas kata musonep kalau bisa itu wayakunu mazukiro bidafatin wahidah, kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayangkan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarnya. Baru terus ingat diteruskan lagi, kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idin. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian, dikatakan sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntahal, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca sarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah sarah itu sono fardul masalah ya Pak Arifin ya, menggantikan masalah meskipun belum terjadi ya penggantian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu gak bisa. Itu kedua. Emang temas justru. Jadi sebenarnya. Bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.